Saudara, saya sudah menguraikan minggu kemarin mengenai tema itu yang terambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama. Hari ini kita akan lanjut, saudara-saudara. Kita bukan hanya bisa kuat atau mengambil seluruh kekuatan kasih karunia Tuhan yang menjadi milik kita di dalam Kristus Yesus, tetapi kita bisa bertumbuh terus di dalam kekuatan kasih karunia-Nya itu. Oleh karena itu, mari kita baca 2 ayat ini bersambungan. Tema-tema minggu ini semua sambung menyambung, saudara ya. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah kasih karunia Tuhan, gitu ya. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal yang kedua. Ayat yang pertama, kemudian nyambung Petrus pasal 3 ayat 18. Timotius 2 ayat 1, kemudian 2 Petrus 3 ayat 18. Kalau saudara sudah dapat 2 ayat itu, kita akan perhatikan isinya. Kasih tanda. Oke. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Lalu nyambung 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi kekuatan dari kasih karunia atau kekuatan oleh kasih karunia Tuhan itu tidak hanya pada satu kekuatan tertentu. Bicara soal kekuatan, barangkali saya ilustrasikan kita bisa mengangkat beban 100 kilo. Itu kekuatan. Kita bisa menggerakkan sesuatu yang tidak mungkin digerakkan oleh orang lain. Itu kekuatan. Dan kekuatan ini tidak berhenti hanya pada kekuatan tertentu. Manusia punya kekuatan, tetapi kekuatannya terbatas, saudara. Sampai pada satu level tertentu atau tingkat kekuatan tertentu, berhentilah dia di situ. Gak bisa naik lagi. Tetapi kekuatan oleh kasih karunia Kristus Yesus itu bisa bertumbuh terus tanpa batas. Pertumbuhan yang ekstrim, sehingga tidak ada batasannya.
Makanya ada ayat yang berkata, kita bisa menanggung segala sesuatu di dalam Kristus Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Sampai batas berapa? Nah, kekuatan kita terbatas. Misalnya kesabaran, itu kekuatan juga. Ya dong? Kadang-kadang kita sudah sampai batas kesabaran. Wis nek ngene aku ora iso sabar maneh. Tak sabar-sabarke terus wae ya. Sekarang aku nggak bisa lagi. Sudah sampai batas kesabaran. Maka terjadilah tidak sabar lagi, kekerasan kah, apakah, itu manusia. Tetapi kekuatan oleh kasih karunia yang menyebabkan kita dipenuhi oleh segala berkat Tuhan, itu tidak ada batasnya. Sama seperti Tuhan, tidak ada batasnya. Dan hari ini kita akan belajar meningkat, saudara. Bukan hanya menjadi kuat saja, tetapi kekuatan kita itu bertumbuh terus sampai pertumbuhan yang ekstrim. Bahasa aslinya auxano, itu pertumbuhan yang ekstrim. Sampai mana? Sampai batas yang terakhir dari kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Lalu muncul pertanyaan, batas terakhir dari kekuatan dan kemuliaan Tuhan itu sampai mana? Tidak ada titik henti. Wow, saudara, di dalam doa pengerja saya sudah menyampaikan karena itu pilihan. Doa pengerja kemarin saya menawarkan 3 tema. Ya, pilihan tema itu artinya kapita selecta. Selecta itu memilih, seleksi. Kapita itu modal apa atau hal apa yang kita ambil. Jadi pilihan ada 3. Lalu yang hadir waktu itu milih yang pertama. Pilihan yang pertama itu apa, kenapa dan bagaimana bisa menjadi kuat di dalam kasih karunia. Pilihan yang kedua, apa hubungannya meminta meminta lalu mencari dan mengetok pintu. Lalu yang ketiga, kita sering mendengar ungkapan tidak ada yang kebetulan bagi orang percaya. Tidak ada yang kebetulan bagi Yesus Kristus. Lalu pertanyaannya, apa betul memang tidak ada yang kebetulan? Apa ada di Alkitab? Dan sebetulnya saya sudah menyiapkan dengan teliti, saudara. Ternyata di dalam Alkitab itu ada belasan ungkapan kata kebetulan. Nah, saya ingin membuat saudara penasaran tanpa saya jawab. Nah, kalau gitu di Alkitab ada dong kebetulan. Katanya nggak ada kebetulan di dalam Tuhan. Katanya nggak ada kebetulan di dalam hidup orang percaya. Nah, ternyata doa pengerja pilih yang pertama. Lalu saya sudah jelaskan kenapa dan bagaimana itu melalui penulis yang diurapi oleh Tuhan, yaitu Rasul Paulus. Dia bisa ngomong, jadilah kuat, karena dia sendiri ngalami. Lalu dia sebentar lagi
ketika menulis surat 2 Timotius itu dia ada di dalam penjara, di bawah tanah. Dan lubangnya hanya satu, saudara, pas orang bisa turun. Lalu di dalam lubang itu bisa melihat keluar cahaya dan ada hawa masuk. Itu tempat Rasul Paulus di penjara. Kemarin saya katakan dalam doa pengajar, kalau saya dimasukkan ruangan di situ, mungkin orang usah dipenggal kepala, terus mati sih. Sumpah. Dan sebentar lagi dia dihukum oleh kaisar, dipotong kepalanya. Oleh karena itu dia pesan kepada anak rohaninya, Timotius, jadilah kuat. Dan dia layak untuk memberi pesan itu karena Paulus sudah mengalami. Dia mengaku bahwa di antara orang berdosa, dialah yang paling berdosa. Dia penghujat, dia penganiaya jemaat, dan dia ganas. Di antara rasul-rasul, dialah yang paling berdosa. Tapi Tuhan mengangkat dia, mengampuni dosanya. Dan dia tahu bukan karena kebenaran melakukan hukum Taurat, tetapi betul-betul free, gratis, kemurahan kasih karunia Tuhan menyelamatkan dia, bukan karena perbuatan, tetapi karena iman kepada Yesus Kristus. Saya pernah ungkapkan dalam ibadah minggu kemarin, kalau kita harus mengikuti hukum Taurat, saudara, kesel, saudara. Karena setiap melakukan pelanggaran dosa harus memberi korban penebus dosa. Ngapusi wong, korban penebus dosa. Entek, hidup kita tidak bisa bebas. Dan kalau melanggar satu di antara semua hukum itu, sudah dianggap melanggar semuanya. Siapa yang bisa mengalami keselamatan? Tidak ada satupun manusia yang bisa. Oleh karena itu Yesus Kristus harus turun. Dan dia yang menggenapi hukum Taurat di dalam diri. Kita terima free, cukup percaya. Lalu saya sudah beri ungkapan, gambaran Rasul Paulus bekerja lebih keras dari yang lain. Tapi ketika dia berkata itu, dia tidak dengan kesombongan, saudara-saudara. Lalu berkata seperti ini, aku gak seperti yang lain. Apa itu yang lain-lain? Aku gini, kerja yang paling berat, yang paling keras. Enggak. Karena itu masih koma. Dia mengaku, memang aku bekerja lebih keras dari rasul-rasul yang lain. Lebih, dia rasul utama pada zaman. Tetapi masih koma. Dan dia berkata, tetapi bukan aku, tapi kasih karunia Tuhan yang ada dalam aku. Jadi Rasul Paulus ingin berkata dengan sederhana, semua yang ada padaku, yang bisa aku lakukan, itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Kalau tidak, nggak bisa apa-apa. Lalu ketika Rasul ini mengalami stres, karena ada tekanan berat di dalam dirinya, sehingga di dalam surat Korintus dia berkata seperti ini, iblis, ada seorang utusan dari iblis yang menggocok aku. Seorang utusan. Ya, itu bisa penyakit, bisa orang. Dan bagi Rasul Paulus itu tekanan yang paling berat. Sehingga dia berkata, sudah 3 kali aku minta supaya itu dihalau dari aku. Tetapi Tuhan berkata, enggak. Justru di dalam kelemahan, kasih karuniaku akan melimpah. Saudara, itu pengalaman Rasul Paulus.
dia betul-betul dikuatkan oleh Tuhan. Dia ingat kasih karunia Tuhan. Dan saya garis bawahi ilustrasi saya minggu kemarin, saudara, dengan 2 cerita sederhana. Saya ingatkan kembali ketika seorang yang sudah tua kehabisan nafas dan akhirnya harus dibantu dengan oksigen. Saudara, ternyata biayanya mahal dan sisa hidupnya itu setiap hari harus pakai bantuan oksigen, menghisap hawa oksigen. Kalau enggak, paru-parunya enggak bisa bernapas dengan baik. Kaya raya dia, bisa bayar. Tapi dia nangis sampai dokternya ngomong, apa enggak buat duit? Bukan itu, dok. Aku baru sadar 80 tahun lebih aku hidup. Isap nafas free, tidak bayar 1 sen pun sekian puluh tahun. Saya sekarang baru sadar betapa mahalnya, betapa besarnya kasih Tuhan yang memperhatikan saya. Lalu ilustrasi yang kedua, seorang miskin yang hidup gak karuan, akhirnya diangkat oleh seorang majikan yang penuh kasih dan mengerti sebetulnya dia punya potensi yang baik. Lalu dia berhasil dalam pekerjaannya, makin tinggi pangkatnya, dan dia menjadi orang kepercayaan pertama dari majikannya. Teman-temannya semua iri, lalu berusaha menjatuhkan dia. Dan ketemu satu alasan. Pada hari-hari tertentu dia akan membawa bungkusan keluar dari kantor. Nah, ini dia. Kena dia. Kalau apa? Kalau tidak korupsi, kalau tidak mencuri. Lalu dia ditangkap basah dalam tanda petik. Dibawa ke majikannya. Ini loh buktinya, Tuhan. Dia bawa ini dan berulang-ulang. Kalau saat itu sudah ada CCTV, barangkali diungkapkan itu rekamannya berulang-ulang. Pasti setiap dia pulang bawa itu, pasti ada bagian kekayaan yang dicuri. Majikannya agak sedih, khawatir, tetapi mau tidak mau dia harus adil. Buka bungkusan. Ketika dibuka semua kaget. Bukan harta, bukan emas, bukan kekayaan, pakaian compang-camping yang sudah kumuh. Rivalnya semua kecelip. Lalu orang ini berkata, ini yang aku bawa, supaya aku selalu ingat tuanku itu begitu berkemurahan kepada aku. Kalau aku tidak diangkat, barangkali aku sudah tidak ada. Barangkali aku sudah terbuang. Barangkali aku sudah mati di pinggir jalan. Tapi karena kemurahan Tuhanku, aku ada seperti sekarang ini. Dan ini mengingatkan aku. Sehingga dia tidak pernah mengkhianati Tuhannya. Dia tidak pernah mencuri dari kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan. Sekarang kita lanjut bertumbuh dalam kasih karunia. Dan khotbah saya ini sebagian merupakan pengulangan khotbah saya di tempat ini sekian tahun sebelumnya. Apa sih sebetulnya arti kasih karunia dari Tuhan? Kasih karunia itu adalah kemurahan, kebaikan hati yang sangat agung. Jadi kasih karunia itu kemurahan hati, kebaikan yang tidak bisa diukur, baik terus, dan baiknya itu tidak sedikit, baiknya itu berlimpah-limpah.
nggak ditahan-tahan, tapi dijorno. Ya, kasih karunia itu artinya keramahan. Ramah itu kalau diwalik jadi marah, kalau permainan huruf saudara ya. Ramah atau marah, penuh keramahan atau penuh kemarahan. Tuhan kita itu sangat ramah, maha mengampun. Rahimi, rahmani. Kasih karunia itu perasaan suka. Saelek-elek kita, saudara, Tuhan itu masih suka sama kita. Ya, saya dikenalkan seorang pendeta dari Surabaya. Pendetanya gede dhuwur, apik, ganteng, berkumis. Ya, wah, agak dhuwur, berkumis. Tiap bulan sekali saya ketemu dia. Tapi beberapa orang yang dekat cerita sama saya, juga istri saya, ngerti kok bojone, kenapa bojone? Orang member. Saya pikir, wah, itu kemurahan luar biasa. Tuhan kita lebih dari itu. Saelek-elek kita, dia itu tetap suka sama kita. Amen. Masih mengasihi kita. Kita tidak sempurna, saudara, masih bisa jatuh. Daud itu jatuh bolak-balik. Tapi keistimewaan Daud adalah ketika Tuhan menegur dia, langsung dia sadar, minta ampun, lalu menyerahkan diri kepada Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan, Tuhan ampuni dia. Dan tokoh perjanjian lama yang tidak kalah hebatnya dengan Rasul Paulus bagi saya adalah Daud. Karena apa? Setiap kali Tuhan mengangkat contoh dalam perjanjian lama sesudah Daud, dia selalu berkata, ingatlah Daud. Padahal saudara, kalau saya baca Daud, dia itu berdosa, saudara, nggak sempurna. Istrinya banyak. Kalau saya berkata begini bukan berarti nek ngono oleh ya ibu juga gitu. Enggak. Tapi satu kali ketika tentaranya perang, dia istirahat di istana, dia jalan-jalan di atas tembok Yerusalem, lalu melihat Batseba mandi di sungai. Dipanggil. Maaf. Dia hubungi Batseba. Berzina. Akhirnya Batseba makan, sudah hamil. Lalu setelah tahu itu punya suami tentara, apa yang dilakukan Daud? Tentara ini dipanggil pulang, suruh tidur, suruh di rumah, dikasih cuti, pikirnya supaya honeymoon kedua dengan istrinya. Tapi Uria nggak mau. Teman-temanku pernah taruhannya, masa aku kon seneng-seneng di bojoku, kelonan di bojoku. Lalu apa? Rekayasa Daud. Ya, panggil panglimanya, lalu berkata, taruh Uria di tempat medan perang yang paling depan. Ketika musuh hebat menyerang, tinggalkan dia. Mati Uria. Oh, gak jahat, saudara Daud. Dia berdosa. Tapi Tuhan tegur dia, dan langsung dia minta ampun, langsung dia bertobat. Karena apa? Kasih karunia. Bagaimanapun kondisi kita, Tuhan itu tetap suka
kepada kita, mengasihi kita. Yesaya berkata, sekalipun dosa kita merah seperti germisi, Dia akan menyucikan putih seperti bulu domba. Itu kasih karunia. Kasih karunia itu artinya apa? Hadiah, pemberian sebagai tanda rasa sayang. Jadi bukan hadiah karena saudara berjasa, bukan. Memang kalau kita melakukan yang baik pasti ada hadiah lainnya, saudara. Tetapi kasih karunia itu adalah hadiah pemberian yang tidak layak saudara terima. Dan pemberian itu karena kasih sayang yang memberi. Itu kasih karunia Tuhan. Kita tidak layak menerima keselamatan. Kita tidak layak menerima sesuatu dari Dia. Tapi Dia berikan itu kepada saudara. Loh ini loh, makanya Tuhan berkata, jadilah kuat. Kalau saudara kuat di dalam kasih karunia, nggak mungkin akan menyangkal Tuhan. Amin. Ketika Selasa malam istri saya menggigil kedinginan, saudara tahu yang dipakai saudara? Sudah pakai pakaian tidur, pakai kimono, pakai mantel saya yang tebel sampai di kepala, rapat ya. Masih pakai selimut. Satu selimut? No. 2 selimut. Menggigil, tapi badannya panas. Saya punya 3 teman dokter, satu dokter Niko di praktek di mana itu? Gedangan. Yang kedua dokter Harjanto, ahli ambeien itu ya. Yang ketiga jauh saudara di Surabaya, dokter Paulus Amsak. Tengah malam menjelang pagi saya WA, minta maaf tengah malam mengganggu. 3 tak WA, 3 jawab. Suruh kasih obat ini, suruh kasih obat itu. Saya ngomong, semuanya alergi, gak bisa kasih obat. Lalu ada satu, kalau semua alergi ini yang gak alergi, kasih itu. Gak punya persediaan obat, no. Orang gue obat apa-apa. Saya hanya nangis kepada Tuhan. Yang membuat saya lebih mikir dalam adalah tiba-tiba bojoku ini foto-foto selfie apa selfie? Sudah tak pikir, oh pengen roh menelek kaya apa. Tiba-tiba saya dipanggil. Saya kan pakai kawas petang ini. Cek, aku tak ganti, masuk ini foto. Tak jejek foto. Aku tuh mikir, cek, gue kok ngejak kita foto berdua. Apa? Sorry saudara. Saya mikir jauh. Kamu didorong apa? Kok ya loh? Ini kenang-kenangan kan Koko yang ngerawat aku. Kenang-kenangan lagi. Apa gak ternyok saudara? Terus ngomong nih saudara, tak pikir orang nih panas badannya itu ngomongnya kan ngomel. Ini enggak, dengar terus. Omongnya itu pesen-pesen saudara. Koko, hidup itu lebih penting dari harta. Kita punya rumah belum jadi, tapi kita sudah punya tempat. Jangan sedih ya. Aku enggak mau Koko sedih. Coba saudara, ayam no. Iki opo? Tak dedes terus. Kenapa kamu kok ngomongnya kayak gini?
tidak punya apa-apa. Tapi saya bersyukurnya satu tidak. Karena sedingin apa, menggigil kayak apa, berapa selimut kayak apa yang dipakai. Saya lihat kukunya tidak biru. Saya pernah mengalami, pernah saksi ya. Demam tinggi. Mungkin hampir 10 selimut saya pakai. Teman-teman asrama ketika itu ada sidang PDI di Soe Kupang. Sudah pada pulang, sehingga banyak selimut nganggur. Pakai banyak selimut, isi penggigil. Kuku saya 10 ini sudah biru. Saya tidak tahu bibir saya kayak apa, karena saya lihat. Itu istri saya. Tidak punya apa-apa. Kecuali Tuhan. Karena istri saya ngomongnya kayak gitu-gitu, saudara. Saya juga ngasih omongan. Tidak perlu tak buka kepada saudara. Tapi kita berdua adanya makin kokoh. Semua dihadapi bareng-bareng. Karena kita sudah tidak punya apa-apa. Obat tidak ada. Mau diturunkan panas pakai apa? Nah itu kemudian Tuhan ingatkan dia. Unir. Unir itu bahasa Jawa. Kunyit bahasa Indonesia. Kurkuma. Lalu janjian sama dokter Niko. Tak pikir biasanya iso janjian esok, saudara Rebu. Ternyata dia dinas rumah sakit. Saya sampai ngomong, dinasnya jam berapa dok? Apa saya boleh DCI? Apa Anda bisa jam 7 saya sudah dinas rumah sakit. Sore aja Pak, Rebu sore. Bapak tak kasih nomor 5 ya. Kira-kira setengah 6. Bayangno saudara, harus nunggu lagi sampai Rebu. Tidak punya obat. Tapi Tuhan kasih karunia. Amin. Kayak apapun dia itu tetap mengasihi kita. Dia tetap memelihara kita. Tanda saya. Kasih karunia itu artinya apa? Mendapat persetujuan. Saudara, ini bukan persetujuan biasa. Saya mau kasih contoh, saudara, kata mendapat persetujuan ini dengan contoh konkret. Ada penjahat-penjahat, baik kriminal, kekerasan maupun narkoba yang dijatuhi hukuman mati. Dan ketika hukuman mati dijatuhkan, tidak langsung hari ini diputuskan, besok didor. Itu bisa bertahun-tahun, saudara. Saya pernah ke Nusa Kambangan, melayani orang-orang di sana. Kelompok selnya beda-beda, narkoba ada, terus ada satu sel khusus yang sudah dijatuhi hukuman mati. Tapi tinggal nunggu dornya. Lama saudara, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, baru didor. Tapi juga bisa cepat. Dan ada satu proses hukum untuk keadilan yang disebut grasi. Grasi itu dari kata gracia. Gracia itu anugerah. Siapa yang berhak memberi grasi? Presiden. Tidak semua orang boleh presiden. Sudah ada presiden sebelumnya, minta grasi, ditolak. Ditunggu. Tetapi ada juga presiden yang kasih grasi. Tetapi ada presiden yang menolak. Saya tidak tahu beberapa
tahun dekat ini sudah ada beberapa penjahat narkoba yang akhirnya didor. Karena apa? Presiden kita Joko Widodo tidak membuat persetujuan gerasi. Mati. Surat persetujuan atau mendapat persetujuan di sini adalah gerasi seperti itu. Artinya kita ada di bawah hukuman, menantikan. Lalu ada surat persetujuan, tanda persetujuan dari Tuhan, memberi gerasi, tidak perlu dihukum mati, dibebaskan. Melalui apa persetujuannya? Kematiannya di atas kayu salib bagi kita. Itu kasih karunia. Roma pasal 8 ayat 1 berkata, tidak ada lagi penghukuman bagi orang-orang yang hidup di dalam Kristus Yesus. Harusnya semua ada di dalam penghukuman. Kasih karunia seperti inilah yang kita dapat dari Tuhan. Lalu kita harus bertumbuh, saudara-saudara. Bertumbuh itu membuat kita sampai pada puncak kepenuhan Kristus. Saudara, saya sudah menyampaikan khotbah mengenai Efesus pasal yang pertama ya. Efesus pasal yang pertama itu saya sudah menyebutkan itu merupakan kasih karunia Tuhan yang banyak itu ya. Sampai yang terakhir kepenuhan. Yang satu berkat, segala berkat rohani. Lalu ada banyak 7. Ini semua kasih karunia Tuhan. Jadi kita bisa bertumbuh semua di dalam poin-poin itu. Kasih karunia ini puncaknya adalah kepenuhan Kristus. Ya. Saudara, artinya semua yang ada di dalam Kristus itu untuk kita. Itu puncaknya kasih karunia. Apa tidak luar biasa, saudara-saudara? Coba kita baca 1 Korintus 4 ayat 7. 1 Korintus 4 ayat yang ke-7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Perhatikan pertanyaan di tengah. Apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Mari kita lihat hidup kita, saudara. Barangkali kita masih sondok sedikit. Barangkali saya masih sondok apa? Aku iso makan, aku kerja. Aku kerja iso nyeleni, iso tuku iki, iso tuku iku, iso ngasih warisan kepada anak-anak. Aku iso. Barangkali kita berpikir begitu. Tapi coba saudara, kalau Tuhan tidak memberkati kita, tidak bisa. Kita bisa melakukan semuanya itu karena kita sehat. Coba kalau kita nggak sehat, apa kita bisa bekerja? Nggak bisa. Kembali ke orang
kayak yang umur 80 lebih itu. Ketika dia sadar bahwa ternyata ambegan itu mahal dan itu diberi Tuhan gratis dari Tuhan. Kalau tidak ada oksigen yang diberi kepada kita tidak bisa apa-apa, saudara. Sehingga kesimpulannya, semua yang ada dalam hidup kita ini kita terima sumbernya dari Tuhan. Makanya Rasul Paulus bertanya, apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Gak ada, saudara. Semua kita terima berkat dari sumbernya. Sehingga saya boleh pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, saudara. Hidup kita ini sebetulnya, maaf istilah saya kasar Jawa Timur, ngelundung wong tok. Apalagi kalau ada kata-kata yang ngomong, kita datang itu nggowo, terus ketika kita mati, kita nggowo. Orang-orang sing digowo. Sampai orang ngomong, ketika kita mati, tempat kita itu cuma itu loh, pulang. Kira itu. 2 kali 1. 2 kali? 1. 2 kali 1? Tipe 21. 2 meter kali 1 meter. Oh. Wis kita. Oleh karena itu mari kita terus mengingat kasih karunia dan bertumbuh terus. Lalu saya akan ulangi khotbah saya sekian tahun yang lalu terus selesai. Kasih karunia itu berdasarkan kebenaran. Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayat 21. Roma pasal 5 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kasih karunia ini akan berkuasa oleh karena kebenaran. Maksudnya begini, saudara, kasih karunia ini akan berkuasa hidup, akan berkuasa bergerak, akan berkuasa menghidupi kita sepenuhnya oleh kebenaran. Surat Petrus berkata, bertumbuhlah dalam kasih karunia. Nah, bagaimana kasih karunia ini bisa berkuasa dalam hidup kita? Dia bisa berkuasa, dia bisa bertumbuh oleh karena kebenaran. Kata kebenaran dalam Alkitab itu ada 2. Saudara, saya tidak mengungkapkan bahasa aslinya. Kebenaran yang pertama itu adalah kebenaran yang hakiki, yang mutlak. Ya di atas ya, saudara percaya atau tidak, dia benar. Tidak terbantahkan. Kalau pakai rumus matematika itu aksioma. Aksioma itu adalah sesuatu yang tidak perlu dibuktikan.
Ya, jadi wes bener, ndak bisa dibuktikan, ndak perlu dibuktikan, wes bener mutlak 101%. Tuhan kita itu kebenaran. Amen. Aletheia, Amen. kebenaran. Mutlak. Saudara percaya atau tidak percaya, Tuhan ada. Amen. Bahkan kemarin saya sudah ungkapkan seorang ateis yang ngotot, aku tidak percaya Tuhan. Aku tidak percaya Tuhan. Mahasiswanya ngotot juga, masa? Akhirnya orang ateis yang mengatakan tidak percaya Tuhan itu ngomong sumpah-sumpah. Tuhan itu lo tahu, nek aku ini gak percaya bende. Artinya dia percaya, tapi tidak memuliakan Tuhan. Itu kebenaran yang pertama, aletheia, kebenaran yang mutlak. Lalu ada kebenaran yang kedua, dikaiosine. Itu kebenaran yang dialami. Saudara hati-hati, sekarang zaman postmodern. Ya dok? Zaman postmodern itu tidak ada kebenaran, yang ada relativisme. Sehingga orang-orang zaman sekarang, orang yang lewat masa modern, itu tidak percaya kebenaran, relatif. Hari ini benar, besok belum tentu benar. Makanya orang-orang zaman sekarang kan sulit untuk diyakinkan, saudara. Saya hidup mengalami 3 zaman, saudara. Zaman sebelum modern, zaman modern, sekarang lewat modern. Sekarang orang-orang sulit diberi pemahaman, keyakinan. Contohnya banyak, sampai yang kecil-kecil. Karena apa? Tidak berpikir apakah itu kebenaran. Karena bagi mereka kebenaran itu relatif. Contoh kecil, saudara ya. Saya sempat ngomong dengan seorang teman. Orang ini sudah, maaf, saya ini cerita fakta ya. Fakta dari pengalaman yang saya alami dengan teman saya ini. Tidak menyinggung yang lain-lain. Saya hanya ingin mengangkat ini untuk mengatakan bahwa sekarang ini zaman postmodern. Gejalanya orang sulit percaya kebenaran mutlak. Tidak ada kebenaran. Hari ini benar, besok belum tentu benar. Saya ngomong sama dia zaman COVID-19 ini. Orang ini sudah terbiasa, saudara, kemana-mana. Tidak pernah pakai masker, tidak pernah cuci tangan, bebas. Lalu saya ngomong, teman, kita bukan takut ya, kita bukan paranoid. Tetapi jaga diri, pertama jaga kesehatanmu, juga jaga kesehatan orang lain. Terus saya ngomong, kenapa enggak pakai masker? Kenapa enggak cuci tangan? Kenapa bebas seperti biasa? Pak, ngapain gitu? Buktinya aku orang kena. Terus kebetulan, maaf saudara, teman saya ini orang satu kampung dengan saya. Lalu saya katakan, buktinya apa? Buktinya kok kampung kita kan tidak kena. Yang lain-lain tuh ngeyel Pak. Loh, dia siapa ngomong gitu loh. Yang lain-lain tuh ngeyel Pak, ngotot, makanya kena. Terus saya tak balik. Loh, ya kamu tidak cuci tangan, saenake dhewe, tidak pakai masker, apa gak saenakmu dhewe? Apa gak ngeyel? Ora Pak, aku ora kena. Oh, berarti yang ngeyel itu yang kena ya. Nah, memang sulit untuk ngomong sama dia, saudara. Saya sebetulnya ingin berkata, sebetulnya itu yang kita bicarakan itu adalah ketetapan, bukan akibat.
perkataannya itu begini, supaya begini. Kita tidak membicarakan akibat. Sampai saya akhirnya ngomong gini sama dia, oh berarti bagi kamu untuk apa itu namanya protokol kesehatan itu tidak benar. Artinya dia mulai relatif. Ingat, ini gejala postmodern. Orangnya boleh sederhana, tapi pola pikirnya sudah sama. Tidak ada kebenaran mutlak. Ini bukan kebenaran. Buktinya aku tidak melakukan ini. Orang popo itu berarti peraturan pemerintah itu tidak sepenuhnya benar. Apa yang dikatakan kebenaran? Buktinya aku tidak nurut, tapi orang kenal. Bagi dia, ini bukan kebenaran. Tidak mutlak, tidak perlu diturut. Sampai saya tanya, oh berarti yang ngeyel bener itu buktinya kena. Nek orang kena, orang ngeyel. Bingung enggak? Saudara, kebenaran mutlak, lalu ada kebenaran yang dialami. Zaman sekarang sulit untuk mengajar kebenaran. Karena tadi sulit. Tetapi mari kita lihat di dalam Alkitab, saudara. Ada kebenaran yang mutlak. Tetapi ada kebenaran ini mutlak. Ada kebenaran yang dialami. Firman Tuhan itu mutlak. Tuhan itu mutlak kebenarannya. Tidak perlu dibuktikan. Dia ya di atas ya. Ya dong? Tetapi Roh Kudus itu membuat kebenaran mutlak di Alkitab menjadi pengalaman hidup kita. Sehingga kita mampu berkata, iya kok, itu kebenaran yang dari Tuhan. Oleh karena aku ini sudah mengalami. Jadi firman Tuhan, Alkitab kita ini, kebenaran yang mutlak, aletheia. Yesus, Bapa, Roh Kudus, kebenaran yang mutlak, aletheia. Tidak bisa dibantah. Yang di atasnya. Tetapi Roh Kudus membuat ini menjadi pengalaman dalam hidup kita. Kita dulu penuh dengan kesukaran, penuh dengan tidak damai. Nyanyian kita kan berkata, kemana-mana cari damai, tapi damai tak ku dapatkan kecuali dalam Yesus Tuhan. Roh Kudus membuat kita bisa menerima firman. Ketika kita terima kebenaran firman Tuhan, jadi pengalaman. Kemarin kami berada dalam posisi yang tidak mudah. Dalam situasi seperti ini, terus terang, saudara. Saya cuma berdoa, Tuhan, jauhkan saya dari kekhawatiran, tetapi saya harus jujur kepada Tuhan. Tuhan, ini bukan COVID-19, bukan corona. Tapi kami tidak punya obat, tidak punya apa-apa. Lalu saya ingat berdoa minta kepada Tuhan. Kuasa Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu minta, kamu akan dapat, akan diberi. Tidak punya obat, sudah. Saya ngomong beberapa dokter. Dok, terima kasih. Barangkali ini kami tidak alergi. Dokter Harjanto menyarankan Pak Paulus minumi aspirin. Ya dok, tapi aku tidak punya aspirin. Itu pagi-pagi jam 00 berapa.
mau ke apotek terus ninggali dia sendirian. Apotek mesti ke 24 ya buka 24 jam itu. Tidak punya obat. Saya berdoa Tuhan, kalau minta dapat. Saya berdoa, tumpang tangan terus nyanyi. Ada kuasa dalam darahnya, hilurnya amat kuasa. Sudah semua nyanyian dinyanyikan. Minta kepada Tuhan. Tuhan kasih hikmat kunyit. Kalau saya sih yakin itu hanya perantara. Tapi Tuhan mendengar apa yang kami minta. Sehingga firman Tuhan, kalau kamu minta, kamu akan dapat. Kalau kamu percaya, kamu akan dapat. Sakit penyakit sudah disembuhkan oleh bilur-bilurnya dalam nama Yesus. Itu kebenaran mutlak. Dalam Alkitab ada. Dan kalau kita rajin baca Alkitab, maka kasih karunia berkuasa melalui kebenaran ini bertumbuh. Karena tiap hari kita ditambah kebenaran mutlaknya, baca, oh ini, oh ini, oh ini. Masuk, tumbuh terus, tumbuh terus, tumbuh. Lalu Roh Kudus, kadang-kadang kita akan ngomong, apa ya, tapi kita percaya. Ya Tuhan, saya percaya. Lalu mungkin beberapa kali meleset pengalaman kita. Sakit berdoa, kok orang mari-mari. Kalau sampai harus operasi dan sebagainya, apakah itu membuktikan bahwa kebenaran ini tidak mutlak? No. Karena Tuhan punya banyak cara. Nah, ketika kami tidak berdaya, obat tidak ada, berdoa, minta dapat, diberi. Makanya saya munculkan tema itu, saudara ya. Apa yang diminta? Tema, pilihan, minta. Hubungannya minta, mencari, dan mengetuk pintu apa? Wah ternyata luar biasa, saudara. Kebenaran yang mutlak. Akhirnya saya bertumbuh. Dan ketika berdoa, minta. Sebelum ke dokter, saudara. Ke dokter Niko itu jam 6:30, 6:30. Lebih sedikit, dikasih nomor 5. Sudah tak catat semua itu setiap 2 jam diukur tiap 2 jam. Terbunya tiap 2 jam. Akhirnya ketika dokter Niko tak sampai dok ini perkembangan dia. Oh puji Tuhan. Ternyata sejak Selasa dini hari. Dini hari kira-kira jam 4 ya mulai turun 3. Terus sepanjang hari Rabu 3. Sempat 37,1 tapi enggak naik lagi ke 38,9 atau waktu itu belum ke dokter itu, tapi sudah ketemu dokter di atas segala dokter. Kebenaran yang hakiki, yang mutlak, itu menjadi kebenaran yang kami alami, kebenaran yang saudara alami. Ini firman Tuhan, ini Roh Kudus. Firman Tuhan, lalu Roh Kudus menghidupi firman Tuhan dalam pengalaman hidup kita, sehingga kita berkata betul, betul, dan itu dialami sudah. Nah, kalau ini kita lakukan terus-menerus, maka kita akan bertumbuh dalam kasih karunia. Kasih karunia itu berkuasa oleh karena kebenaran. Terus-menerus, kebenaran demi kebenaran, kebenaran demi kebenaran. Sehingga nanti seluruh kebenaran firman akan jadi bagian kita. Seluruh berkat rohani dalam Efesus pasal 1 akan menjadi bagian kita. Oleh karena itu jangan hanya kuat sampai batas tertentu, tetapi mari kita bertumbuh terus dalam kasih karunia dan pengenalan. Pengenalan itu pengalaman dengan Yesus Kristus. Sedikit demi sedikit.
Saudara, saya tidak tahu perkembangan teman saya tadi, tapi itu urusannya dia. Saya berkata ini kepada dia, oke, kita berbeda. Kita menghadapi badai yang sama, yaitu corona. Tetapi kita ada di kapal yang berbeda. Kamu kapalnya, maaf, aku terus terang ngomong, kamu ngeyel. Soal kamu anggap ngeyel itu nek wis kena, Pak. Nek urung kena, itu orang ngeyel. Jadi ngenteni kena. Tapi kita dua kapal yang berbeda. Saudara berada di kapal yang itu gak perlu, itu gak benar. Buktinya aku ngene orang kena. Saya ngomong, aku gak perlu membuktikan. Soalnya kalau membuktikan repot, saudara. Nah, aku ingin membuktikan terus kena. Wih, kalau corona itu apa? Kita ada di kapal berbeda. Oke, kamu jalani kapalmu menghadapi gelombang. Aku jalani kapal. Aku pendeta. Aku punya firman Tuhan. Dalam firman Tuhan, aku diajar untuk taat kepada pemerintah. Aku taati pemerintah, bukan karena takut. Kita lakukan ibadah ini dengan ketaatan. Tetap rindu ibadah, tapi ketaatan. Kita berbeda kapal, tapi gelombangnya sama. Saudara, mari kita punya kasih karunia. Kapal kita ada di dalam kasih karunia. Nah, kapal kita akan jalan penuh dengan kuasa menghadapi gelombang apapun, menghadapi badai apapun, akan berkuasa oleh karena kebenaran. Kebenarannya apa? Firman Tuhan. Mutlak, yang di atas dia. Tidak perlu dibuktikan. Tapi bukan berarti tidak bisa dialami. Saudara, tidak perlu dibuktikan. Karena memang Tuhan tidak perlu membuktikan dirinya, saudara. Ketika Tuhan Yesus ada dalam pencobaan, iblis nyumpahi dia, kalau memang engkau anak Allah. Tuhan bukan orang yang konyol, saudara. Oh iya, aku anak Allah. Terus gelem diumbulke di apa itu? Dibongong. Enggak. Tuhan tak mau kebenaran mutlak. Tapi saudara bisa. Nah, dua ini saudara alami. Baca terus kebenaran mutlak. Taati firman Tuhan. Maka saudara akan tahu kuasa. Dan kalau ini kita lakukan, maka kita bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan kepada Tuhan. Dan kalau itu terjadi, saya dan saudara bisa menjadi orang percaya yang punya dampak kuat secara pribadi. Saya katakan kepada teman itu juga, dulur, kamu dua anak toh? Iya. Gimana kamu ngajak anakmu kalau kamu sendiri tidak melakukan? Ya memang sulit, Pak. Ya. Saudara, ketika kita mulai dasar yang benar dengan firman Tuhan, kita ngajar anak-anak kita, itu juga akan gampang. Tapi kalau kita sendiri tidak taat kepada firman Tuhan, lalu ngajar anak kita untuk taat, anak-anak kita akan ngomong, bapak aja nggak melakukan, ibu aja nggak melakukan, kok aku disuruh melakukan? Sulit. Punya dampak kepada anak-anak. Dampak sulit kalau kita sendiri tidak alami. Tapi kalau kita alami, kita punya dampak pertama kepada keluarga kita, anak-anak kita. Kita mungkin ngomongnya nggak akan angel-angel. Udahlah, lihat bapak muji.
Terus tak lihat ibuku piye. Oh iya ya. Ya kan? Mari kita bertumbuh dalam kasih karunia. Dari kebenaran firman Tuhan menjadi pengalaman oleh Roh Kudus. Maka hidup saudara punya pengaruh kuat. Menjadi surat yang terbuka, dibaca, diikuti. Orang usah ngomong oke. Di dalam surat Petrus, Rasul Paulus berkata, suami-suami akan taat mengikuti teladan istri, bukan dengan banyak omong, tetapi dengan kelakuan. Saudara, kita akan mempunyai dampak kepada orang lain, bukan karena banyak omong, tetapi karena kelakuan. Bertumbuh dalam kasih. Amin. Mari kita